sesepedahan layar ya, kemudian main lari-lari loncat-loncat, dia cuman pegang remote mainin game. Itu apa, tubuhnya mah tetap duduk. Nah, itu perbedaannya pendidikan anak-anak dulu dengan sekarang. Makanya mamah-mamahnya, bunda-bundanya, ibu-ibunya harus lebih cerdas, harus lebih banyak ide bagaimana cara anak saya jangan sampai ya sekarang anak-anak sekarang aktif, anak-anak itu Bu. Jadi saya juga bisa mengamati ketika anak di sekolah Bu tidak bisa duduk karena tercas dari rumah kan. Ketika bangun tidur sudah disiapkan habis mandi segala macam, itu udah sambil nonton kan, anak tuh dimandiin gitu kan. Nah sekarang coba ganti, dimandiin, habis mandi itu disuapin mau sekolah sarapan dengan boleh nonton tapi di telinganya murota. Ada kan sekarang ya gaya-gaya gitu. Nah, mengajarkan kalimat tauhid ini harus sejak dini. Kemudian bagaimana caranya Bu? Bisa sambil tiduran bercerita. Ya, bercerita gitu Bu, ngadongeng lah. Kan ada, kalau sekarang dongeng jangan didongengkan ku kaset Bu. Mama sibuk, rek anu, ayo dek dengerin ini atau nonton ini. Jangan Bu, sekali-kali harus sambil dipeluk, sambil dibelai. Karena sekarang anak-anak itu kurang sentuhan. Ya, anak-anak sekarang itu kurang sentuhan. Makanya saya pas sekarang pegang kelas yang paling kecil itu Bu, Cina Aram, Cina dinalahunan gitu. Bro, itu yang untuk sering dilalakun. Nah, jadi mengajarkan tauhid itu bisa dengan bercerita, bisa dengan banyak lah media ya. Yang kedua, mengajarkan anak itu halal dan haram. Anak harus sudah tahu, ini nggak boleh, bahwa ini Allah tidak suka. Nah ini yang Allah suka. Beri pilihan, biar anak tuh tahu. Ulah, itu kan nih, sok kayak ku Allah diaman. Jangan diancam Bu. Jadi kalau Allah teh, cina Allah teh galak. Jangan ya. Tapi kalau perkenalkan kepada Allah itu yang baik-baik. Ya. Itu yang mengajarkan halal haram. Terangkan, makan sambil berdiri itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu setan. Kalau setan itu harus diselisihi. Caranya bagaimana? Setan nggak suka kalau kita makan sambil duduk. Jadi ada persaingan dengan setan nih anak-anak tuh. Ya. Kemudian mengajarkan mencintai Nabi dan keluarganya. Berilah cerita. Nah, untuk menceritakan. Nah, dalam mengajarkan Al-Quran ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Ali, yaitu didiklah anakmu atas 3 hal, yaitu mencintai nabimu dan mencintai keluarganya dan membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran kelak akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali dirinya bersama para nabi dan orang-orang suci. Ini hadis riwayat Tabrani. Ini Bu, dalam memberikan apa pelajaran Al-Quran harus dilihat, harus bisa dilihat. Jangan sampai anak-anak itu dititipkan ke rumah tahfidz atau ke pesantren dengan kita di rumah tidak melakukannya. Insya Allah itu akan gagal. Ya, kenapa? Kalau mau itu harus semuanya kompak. Ayahnya, ibunya itu harus kompak. Karena kita mau punya keluarga jadi keluarga Allah yang ada di muka bumi kan, ya. Yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang bisa menghafalkan, mengajarkan, kemudian mengamalkan. Nah,
Kalau sudah seperti itu mudah, Bu, karena kita punya misi lah istilahnya, punya tujuan. Bukan hanya hidup di dunia itu untuk nanti anak-anak itu besar, sekolah, dapat kerja, punya istri, selesai. Tidak seperti itu kalau umat Islam itu. Tapi harus bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Kan saya senang ya, Bu, kalau kita misalkan di dunia melakukan perintah-perintah Allah yang akan mencapai surganya, insya Allah kita nanti di sana akan berkumpul kembali dan bermohonlah terus, karena kita ingin hidup itu bersama anak cucu itu tidak hanya di dunia saja. Nah, ya lagi di dunia, Bu, sok sanajan balangor senang banyak resep gitu. Kamu upami di surga mereka orang teh tos sanes teu kedah nyari apapun lagi, tinggal menikmati. Kan ayeuna marek masihan murang kali ieu sieun sirik nu ieu gitu kan, artosna can cekap. Kalau mau berbagi teh harus nunggu dulu lama. Kalau di sana enggak kan? Nah, itu ya. Nah, Nabi memberikan tiga hal ini yang harus kita didik kepada anak-anak kita, yaitu mencintai nabinya. Kenapa harus mencintai nabinya dan harus dikenalkan? Jangan hanya di nama depannya. Awi sudah budak abi mah bakal kenal pisan dan namina kita Muhammad Anu. Muhammad Anu sekarang kan ya jadi tren, yang pakai M itu Muhammad itu. Nah, bukan hanya gitu, tapi tidak mengenal siapa itu Muhammad kalau tidak orang tuanya memberitahukan, mengenalkan sehingga bisa mencintainya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah anak-anak kita bisa mencintai nabinya. Kita beritahukan bahwa Nabi Muhammad ini Nabi terakhir. Karena Bu, hati-hati anak-anak kita nanti nih, anak-anak kita itu jadi anak akhir zaman nih, yang harus tahu nabinya itu Nabi terakhirnya Muhammad. Bisi engke ada nabi yang baru, dia ngiblatnya ke situ. Karena sekarang banyak sekali ya penyelewengan. Kemudian kenalkan juga keluarganya. Bagaimana Nabi Muhammad mendidik anak cucunya, sehingga anak-anak kita pun mengenal siapa itu Ali, siapa itu Fatimah, siapa itu, banyak sekali keluarganya ya. Nah, kalau di TK mungkin bisa dengan tepuk, dengan apa itu ya, mengenalkan nama-namanya. Dan harus bisa keluar tuh, saking senangnya dia tuh, anak-anak tuh bisa ulangi lagi ya cerita tentang Nabi yang lagi dibedah. Anak-anak saya suka sekali kalau ketika Nabi Muhammad kecil dibersihkan, itu dibedahnya mama pakai dibius dulu enggak sama malaikat mah gitu kan. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu anak-anak rada antusias gini, Bu, kalau masih kecil mah. Tapi kalau sudah dewasa, sudah remaja, itu harus dikenalkan lebih lagi perjuangannya Nabi. Kalau anak-anak kan ada versi anak-anaknya. Kalau yang sudah remaja itu ada yang sudah bagaimana Nabi itu, kemudian orang-orang soleh itu bagaimana ketika usia-usia beliau sudah tumbuh ruh giroh, kemudian sudah berani. Jangan sampai sekarang itu usia SMA masih diantar, kecuali ke pacarnya yang nggak diantar. Jangan sampai seperti itu ya. Ini untuk orang tua yang di Kolbi mah sudah itu teh bukan hal yang udah lewat gitu ya, karena sudah belajar ngaji di sini. Nah kan
Kalau kita kenalkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu usia 9 tahun dia sudah dibikin jadi hakim. Ayo Yusuf, mana ini yang pencuri? Kan gitu ya? Sudah ditanya seperti itu. Itu usia 9 tahun. Jadi ketika kita punya anak yang mendapatkan ujian dari Allah, kita bisa diibrohkan. Jawabannya jangan kuma kita, tapi kita ibrohkan. Sehingga anak itu tumbuh semangatnya. Oh iya ya, dalam Islam itu usia itu tidak berpengaruh. Tapi ketika Allah kasih ujian berarti itu tumbuh kedewasaan. Gitu ya. Nah, anak-anak yang menghafal Al-Quran, yang sudah tahu bergelut dengan Al-Quran, ini harus sudah berpikirnya seperti itu. Jangan lagi berpikir yang seperti sekarang, zaman-zaman anak-anak sekarang. Sudah tidak boleh ke Korea gitu ya. Sekarang banyak anak remaja tuh lebih ngidolanya ke K-pop. Apa tuh, saya tidak mengerti karena saya tidak pernah tetara nonton gitu. Jadi terapal gitu nya. Cuman anak-anak aja kalau aku mau nyanyi apa gitu ya. Dan diajarkan di TK ngabur rukun Islam Bukhari itu teh hese. Barawas sendiri dari rumahnya. Ngansuk ditabuh lah sok biar kita kenal lah. Naik anak-anak tuh mau naik panggung Bu katanya. Mau nyanyi ini. Gitu nyanyi naon ya, gak ngerti saya. Ternyata di HP. Tuh, jadi nama guru tuh harus bersaing memasukkan yang Islami kepada anak dengan anaknya sudah punya dasar dari rumah yang ada di HP. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal orang tuanya nih rubah semuanya. Fondasinya harus disamakan dengan sekolahnya. Tahu, tanya ke ibu gurunya, Bu, tadi apa aja kisi-kisi, minta materinya biar sama di rumah. Karena yang saya lakukan begitu, Bu. Anak saya 5, ini sebagai kan tips ya di sini. Bukan tips atau namanya istilahnya sharing ya, Bu. Anak saya 5 di pesantren semua. Di pesantren ketika pulang, nih bisi aya nu gaduh murang kali pesantren. Pasti tidur dan makan. Ya, betul. Tidur dan makan, Bu. Ngagoler deui. Mama, aya mamen gitu, ya sama segitu. Tapi harus Bu, ketika ayahnya ke masjid itu gubra-gubra, ayo ikut, ayo. Atau kata ayahnya mah, udah mah sama mamanya aja ke masjid. Kenapa tuh kunci rumah, biar nggak ada makanan di rumah. Itu. Nah itu tips saya. Jadi semua ke masjid, ikut semua. Ini anak paling kecil. Udah aku mah masih kecil lah tuh. Mama ya boleh nonton katanya. Dia belum pesantren. Nonton nanti habis isya. Jadi ikut semua. Itu. Di masjid mah terserah rek goleran, rek ngopi, rek naon. Kan penting udah masih kecil ya. Ketika sholat dia berjamaah. Nah ketika sholat karena masih usia 3 tahun itu muter Allahu Akbar beng, pulang-pulang nangis, mama ada yang ngetrok, biarin karena kamu kan harusnya duduk gitu kan. Nah kalau sudah gitu, kalau lagi sholat kasih pengertian, insya Allah Bu, kalau sudah ngerti pasti dia itu ngikutin. Jadi memang saya juga Bu mengalami anak-anak yang masih kecil ketika dibawa seperti ini ya lari-lari kayak gini lah, apa-apa asal jangan mengganggu ke depan aja gitu ya. Makanya kalau ada ini mah harusnya di masjid itu ada yang ramah anak geningan ya, di belakang tempat bermain gitu. Nah itu jadi harus mengenal juga orang-orang yang soleh. Jangan sampai bingung kan ketika anak itu harus jadi anak yang soleh-soleha, tapi ibunya juga nggak pernah cerita yang seperti apa yang soleh-soleha teh. Nah kalau kita sering baca Bu, banyak sekarang buku-buku tentang siapa ya, tentang nabi-nabi, itu bisa dicerna oleh kita, diceritakan sesuai usianya.
Jadi anak teh, oh saya mau seperti ini, mau seperti itu, gitu, ya. Kemudian mencintai Al-Quran, yaitu anak tuh sudah sering dipegangkan, ya. Jangan sampai kayak orang-orang tua dulu mah, ulah Al-Quran teh, nggak apa-apa bu, sekarang mah pegangin aja sama anak. Kita baca, kasih dia. Bahkan ada sekarang itu lebih apa namanya, lebih canggih lagi. Al-Quran itu jadikan hadiah bu, harus mengalahkan hadiah-hadiah yang lainnya. Mahal, cina nggak apa-apa kan Al-Quran. Anak saya pernah TK harus hatam Quran, hatam Iqra, Al-Qurannya yang jadikan hadiah. Mama dah hese atuh maca Quran tuh jabaning kandung, kata juga mama. Ada dek yang bagus, yang pakai pensil bunyi. Nah itu bu, mahal ya tete, nabung atuh bu, nabung gitu ya. Jangan ari beli mainan yang mahal atau apa game yang dari gitu-gitu kebeli, tapi ari nu kitu meneh hese. Nah itu sehingga anak tuh semangat, harus bisa mengalahkan gitu. Terus satu kumaha mun teu acan gaduh, ya gimana lah caranya, triknya beli Al-Quran yang bagus lah, nanti dibungkusin, jadi dijadikan hadiah itu Al-Quran itu, sehingga anak itu akan termotivasi, ini hadiah saya loh, ini terus sehingga tumbuhlah kecintaannya pada Al-Quran. Kan kita mengharapkan ya anak yang solehah, karena semua orang tua itu pasti mengharapkan anak yang solehah. Kenapa? Karena jadi